Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita membahas di isim mansub yang ke-7 ya. Pertama maf'ul bih, kemudian maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal. Yang ke-7 isim mansub. Selanjutnya yaitu tamyiz. Tamyiz adalah isim nakirah mansubah yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk memberi penjelasan dari isim sebelumnya, yang maksudnya bisa banyak hal, artinya dia masih samar. Sesuatu yang masih samar itu disebut mumayyaz, kemudian penjelasan yang samar yaitu disebut tamyiz. Contoh, lafad ishtaraitu thalathina kitaban, saya membeli 30 buku. Nah, ishtaraitu thalathina, lafad ishtaraitu thalathina, saya membeli 30, sudah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ishtaraitu fi'il fa'il, thalathina maf'ulun bih. Nah, saya membeli 30 artinya begitu. Nah, lafaz 30 ini masih belum jelas atau samar. 30 apa? Saya membeli 30. 30 apa? 30 buku, 30 pulpen, 30 penggaris, atau yang lainnya. Nah, maka angka 30 ini masih samar. Nah, yang samar ini kemudian disebut dengan mumayyaz. Nah, kemudian kalimat di atas dilanjutkan dengan kata kitaban yang berfungsi sebagai menjelaskan kesamaran angka 30 tadi. Maka lafaz kitaban disebut dengan tamyiz, ya, yang berwarna merah itu namanya tamyiz. Nah, contoh kalimat ini mumayyaznya tampak, maka disebut mumayyaz yang malfuz. Mumayyaznya ada, yaitu lafaz thalathina tadi, maka disebut mumayyaznya mumayyaz malfuz. Nah, contoh kedua, toba al makanu hawaan, tempat itu bagus, apanya, udaranya. Lafad tobal makanu ini sudah terdiri dari fiil fa'il, artinya tempat itu bagus. Tobal makanu ya fiil fa'il, tempat itu bagus. Jika kita mendengar kata tempat itu bagus, maka kita akan berpikir tentang sesuatu yang berhubungan dengan tempat tersebut. Apanya yang bagus? Apakah airnya, tanahnya, atau udaranya? Nah, kalimat di atas pun masih samar. Maka kalimat di atas dilanjutkan dengan lafad hawaan yang berfungsi sebagai menjelaskan kesamaran tempat tadi. Maka lafad hawaan disebut tamyiz. Nah, adapun mumayyaz di sini dapat difahami dan dimengerti dari kalimat meskipun tidak disebutkan dalam konteks kalimatnya. Nah, contoh yang ini nih, mumayyaznya tidak nampak, maka disebut dengan mumayyaz malfuz. Kalau tadi yang di atas, mumayyaznya adalah mumayyaz malfuz. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita ambil dari sebelah kanan dulu ya. Saya membeli seliter beras. Ishtaro itu litron. Saya membeli seliter. Seliter apa? Ruzan, beras. Begitu. Nah, maka tamyiznya adalah ruzan. Tamyiznya adalah lafaz ruzan. Kemudian mumayyaznya adalah lafaz litron. Dan mumayyaznya itu ada. Maka ini bentuk mumayyaznya adalah mumayyaz malfuz. Yaitu ada lafaz litronnya. Kemudian contoh kedua sebelah kiri, pemuda itu bagus ucapannya. Hasunaluhulamu, pemuda itu bagus. Apanya? Kalaman, ucapannya. Nah, tamyiznya adalah kalam. Nah, mumayyaznya tidak ada. Tidak ada sesuatu yang samarnya. Nah, maka mumayyaznya tidak ada. Maka kalau mumayyaznya tidak disebutkan, maka disebut mumayyaznya mumayyaz malfuz. Kemudian macam-macam mumayyaz. Yang pertama, mumayyaz malfuz. Malfuz ya, yang sebelah kanan itu malfuz berarti mumayyaznya ada ya. Mumayyaz malfuz adalah mumayyaz yang disebutkan dalam pembicaraan atau kalimat. Mumayyaz malfuz itu ada 4 diantaranya nama-nama takaran seperti seliter gitu ya, ishtaro itu litran ruzan, kemudian timbangan, ishtaro itu kilograman lahman, kemudian nama-nama jarak atau ukuran, ishtaro itu mitron, kumasan, kemudian juga bilangan. Nah, maka ini mumayyaz malfuz itu ada 4 hal itu. Sedangkan mumayyaz malfuz adalah mumayyaz yang tidak ditampakkan dalam pembicaraan atau kalimat. Mumayyaz malfuz biasanya untuk menggantikan mubtada atau fa'ilnya. Contoh yang kita ambil dari sebelah kanan ya, menggantikan mubtada. Mali
Afan. Kalau gitu kita ambil dari sebelah kiri dulu, yang artinya saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Contohnya anak aksaru minka, saya lebih banyak daripada kamu. Apanya? Malan, hartanya. Maksudnya adalah mali aksaru minka. Nah, maka lafad malan ini menggantikan sebagai mubtada. Nah, kalau kita lihat maksudnya mali aksaru minka, mali ini sebagai mubtada. Mali ini adalah mubtada, aksaru minka adalah khobarnya. Kemudian juga menggantikan fa'ilnya. Contoh hasuna aliyun. Ali itu bagus. Apanya? Wajhan. Wajahnya. Nah, jadi untuk mencari tamyiz itu seakan-akan kita memberikan pertanyaan apanya begitu ya. Hasuna aliyun. Ali itu bagus. Apanya? Wajhan. Wajahnya. Nah, kalau dimaksudkan yaitu hasuna wajhu aliyin. Bagus wajahnya Ali. Hasuna fi'il, wajhu aliyin adalah fa'ilnya. Begitu, maka dia menggantikan fa'il. Kemudian toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu toyib. Apanya? Nafsan, jiwanya. Maka maksudnya adalah tobat nafsu Muhammadin. Jiwanya Muhammad itu tobat, itu bagus. Kita tahu bahwa lafaz nafsun adalah muannas, maka menggunakan lafaz tobat di situ, ya. Dan dia juga menggantikan fa'ilnya, tobat fi'il, nafsu Muhammadin adalah fa'il. Nah, kemudian penjelasan tamyiz. Tamyiz umumnya berasal dari kata benda yang konkret. Dia nyata, bisa dilihat, dirasakan, dan dipegang. Konkret itu ya, contohnya tadi itu pulpen, kemudian beras. Hadza isruna, ini 20 apa? Kolaman, pulpen. Litrun ruzan, saya memiliki seliter apa? Ruzan, beras atau nasi. Nah, lafaz kolaman dan ruzan adalah kata benda yang konkret. Kemudian yang kedua, untuk mencari atau mengetahui tamyiz dapat digunakan kata tanya apa, apanya. Contoh, litrun, saya memiliki seliter. Seliter apa? Ma'an, air. Nah, saya mempunyai seliter. Seliter apa? Jawab ma'an, air. Hasuna aliyun, Ali bagus. Apanya? Jawab wajhan, wajahnya. Gitu ya. Kemudian tamyiz biasanya terdapat pada yang pertama, setelah isim yang menunjukkan takaran, litron, timbangan, kilograman, jarak, mitron, jarak atau ukurannya, meter, kemudian bilangan isrin. Kemudian juga terdapat pada setelah isim tafdil. Contoh aliyun, Ali itu ahsanu, lebih baik min Zaidin, daripada Zaid. Apanya? Baitan, rumahnya. Kemudian juga terdapat pada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya tidak cocok untuk fa'ilnya. Contoh tasob baba Zaidun, Zaid mengalir. Apanya? Arokon, keringatnya. Kan tidak masuk akal ya, tasob baba Zaidun, Zaid mengalir. Kan Zaid bukan 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 terbuat dari benda cair ya, sehingga dia mengalir. Ternyata yang mengalir adalah arokon, keringatnya. Dalam Al-Quran, ista'ala ar-ro's, kepala menyala. Apanya? Syaiban, ubannya. Dan ini dalam Al-Quran ada. Kemudian juga setelah kam istifham, kam, berapa? Berapa apanya? Tilmi dan murid yang goib. Maka biasanya kita lihat setelah kam istifhamiyah, itu mangsub ya, karena memang dia sebagai tamyiz. Kam tilmi dan kam kolaman, kam kitaban, kam kiroatan, dan sebagainya, begitu ya. Kemudian 4, bila tamyiz dihilangkan, kalimatnya akan menjadi samar atau masih menimbulkan tanda tanya. Meskipun kalimatnya itu sempurna, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, ishtaro itu salasina. Saya membeli 30. 30 apa? Seandainya kolamannya itu kita hilangkan ya. Kemudian, huwa aksaru minni, dia lebih banyak daripada saya. Apanya? Banyak apanya? Malan, hartanya. Nah, kalau seandainya malannya dihilangkan, maka akan menimbulkan kesamaran. Tasobbaba Zaidun, Zaid mengalir. Apanya? Arokon, keringatnya. Maka jika lafaz arokonnya dihilangkan, ini juga akan menimbulkan kesamaran. Kemudian hukum i'rab tamyiz. Tamyiz tidak selalu mangsub, berikut keterangannya. Yang pertama, hukum tamyiz timbangan, takaran, dan panjang. Ini hukum i'rabnya mangsub dan juga majrur. Yang pertama, kalau seandainya hukumnya mangsub, contoh, indi misqalun dahaban, syarib tulitron labanan. Ini mangsub seperti biasa, tapi bisa juga majrur karena alasan idofah. Di situ tinggal diubah indi misqalun dahaban menjadi indi misqalu dahabin. Syarib tulitron labanan menjadi syarib tulitro labanin. Nah, jadi kalau diidofahkan justru dia majrur. Atau majrur dengan harfu jarrin dengan huruf min. Indi misqalun min dahabin, syarib tulitron min labanin. Gitu ya, jadi bisa mangsub,
majrur dengan idhofah, dan dengan majrur dengan huruf min. Kemudian untuk hukum tamyiz adad atau bilangan, ini untuk angka 3 sampai 10, ini kita ada rumus namanya jin man min. Jadi untuk angka 3 sampai 10, makdudnya atau si tamyiznya ini bentuknya jamak, i'rabnya majrur. Disederhanakan dengan rumus jin. Jin itu jamak kasroh, jamak majrur. Sehingga dicontohkan qara'tu khamsata, saya membaca 5. 5 apa? 5 kitab. Maka bentuk tamyiznya yaitu lafad kitab, buku. Nah, ini bentuknya harus jamak. Maka jamaknya kitab adalah kutub dan dia dimajrurkan, dikasrohkan. Maka menjadi kutubin. Sehingga menjadi qara'tu khamsata kutubin. Karena 5 adalah bilangan antara 3 sampai 10. Kemudian yang kedua, rumus kedua, untuk angka 11 sampai 99, rumusnya mufrad mansub. Disederhanakan dengan rumus man. Man itu mufrad di fathah ya, mufrad mansub. Contohnya qara'tu isyrina, saya membaca 20. Dan kita tahu angka 20 itu adalah bilangan antara 11 sampai 99, maka bentuknya mufrad kitab, kemudian mansub, fathah kitaban. Maka jadilah qara'tu isyrina kitaban. Yang ketiga, rumus yang ketiga yaitu kelipatan 100. 100, 200, 300, pokoknya bisa dibagi 100. Ini bentuk tamyiznya adalah mufrad dengan majrur. Mufrad kemudian majrur. Contoh qara'tu thalatha mi'ati, saya membaca 300. 300 apa? Kitab. Nah, mufrad kemudian dimajrurkan, kitabin. Maka jadilah qara'tu qara'tu thalatha mi'ati kitabin. Akan ada penjelasan secara rinci tentang tamyiz pada bilangan nanti di bab adad ya. Tapi yang pasti sekilas kita jelaskan dengan rumus jin man min. Jin man min untuk angka 3 sampai 10 jin, untuk 11 sampai 99 itu man, untuk kelipatan 100 adalah min. Kemudian hukum tamyiz jika mumayyaznya malhuz. Jadi tidak disebutkan mumayyaznya ya. Hukum tamyiz ini mesti selalu mansub. Contoh, hasunal gulamu, pemuda itu bagus kalaman ucapannya. Alfilu akbaru minal ghanami, gajah itu lebih besar daripada kambing, jisman, badannya. Contoh tamyiz dalam Al-Quran, ya batini ra'aitu ahad asyara kaukaban, wa'adna musa thalathina lailatan. Kaburo, besar, apa? Maktan, kebencian, indallah, di sisi Allah. Maka kaburo ini adalah fi'il, maktannya adalah sebagai tamyiz, ya begitu. Kata kuncinya tamyiz adalah menjelaskan yang samar. Kita ulangi supaya tidak terlupa. Maf'ul bih itu keywordnya adalah objek, maf'ul fih adalah zorof, maf'ul li ajlih adalah karena, maf'ul mutlak adalah masdar, maf'ul ma'ah bersama, hal itu adalah keadaan, tamyiz menjelaskan yang samar. Kemudian untuk mengi'rab tamyiznya, akaltu sohnan, akaltu fi'il fa'il, saya memakan sepiring nasi. Akaltu sohna ruzin, gitu ya. Kemudian akaltu sohna min ruzin, ini tinggal disesuaikan. Kemudian kam toliban, ini tinggal nanti dilihat di buku ya untuk lebih lengkapnya. Akaltu fi'il fa'il, sohnan maf'ulun bih, ruzan adalah tamyiz, kemudian dan seterusnya. Kam taliban hadara, ini juga kam adalah isim istifham, kemudian taliban menjadi tamyiz, kemudian qara'tu thalathina safhatan, safhatannya yang menjadi tamyiz yang berwarna merah ya. Kemudian fil madrasah alfu tilmidin, ini juga tamyiz, tinggal dibaca di buku. Di video selanjutnya kita bahas tentang isim mansub selanjutnya, yaitu tentang mustasna. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.